Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku sekalian? Alhamdulillah. Supaya lebih sehat dan bersemangat, mari kita minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berdoa terlebih dahulu, supaya nanti pembelajaran kita itu disertai dengan ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita awali pembelajaran ini dengan membaca suratul Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Al-Fatihah. Baik anak-anakku sekalian, setelah kita berdoa, semoga kita tambah bersemangat ya anak-anakku sekalian. Dan kemarin kita sudah belajar tentang Syu'abul Iman ya. Nah, sekarang Bu Lulu akan memberikan pembelajaran atau materi baru kepada kalian, yaitu tentang larangan pergaulan bebas ataupun perbuatan zina. Sebelumnya, dilupa Bu Lulu ini ya, sebelum kita memulai pembelajaran, kita bersyukur terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu lagi, karena umur itu nggak ada yang tahu, jadi kita harus bersyukur di majelis yang insya Allah barokah ini kita bertemu lagi di kelas yang sama, tentunya di mata pelajaran pendidikan agama Islam. Dan kali ini kita sudah nyampe di materi larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Ini sangat erat sekali, materi ini sangat erat dan relate sekali di masa-masa kalian, usia kalian yang saat ini, karena usia kalian ini usia-usia kalau dalam peraturan itu masih usia anak, tetapi sudah menuju pendewasaan atau remaja menuju dewasa. Dan itu hal yang sangat-sangat sensitif dan relate sekali dengan materi kali ini teman-teman, anak-anakku sekalian. Baik, sebelum masuk ke pembelajaran, Bu Lulu mau tanya nih ya, kan materinya itu adalah tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Hal ini dua-duanya itu dilarang. Kira-kira kenapa sih Allah itu melarang dua perbuatan ini? Kira-kira kenapa? Ada yang bisa menjawab? Yang berani menjawab, Bu Lulu kasih tambahan nilai nanti. Ada yang bisa menjawab? Ya, apa? Kenapa? Bagaimana? Karena keji, karena keduanya adalah perbuatan keji. Oh ya, bagus. Ada lagi? Nak Yofi? Nak Tobi'i? Karena Bu, karena perbuatan zina itu bisa merusak kehormatan Bu. Merusak kehormatan. Yeah. Nah, MC-ku? Perbuatannya keji Bu. Perbuatan yang keji, oke. Nah, saya tambahi ya, barusan ada yang mengatakan perbuatan keji, kemudian menghilangkan kehormatan dan lain sebagainya ya. Intinya segala sesuatu yang diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam agama Islam, dalam aturan agama Islam itu tentu ada sebabnya. Tentu ada hikmah yang benar-benar harus dijaga di sana. Kita contohnya begini sudah, tahu babi kan ya? Babi itu kalau katanya orang yang memakan babi itu enak sekali. Tetapi babi itu dilarang. Kenapa? Sama, pergaulan bebas enak ya. Perbuatan zina mungkin secara seks ya, sesuatu yang mungkin menjadi kenikmatan tersendiri. Tetapi ketika itu di luar pernikahan menjadi sesuatu yang haram. Kenapa? Ada sebabnya. Sama dengan babi. Babi itu ada sebabnya. Enak, tapi enak rasanya. Tetapi setelah diteliti babi itu ternyata ada apanya? Ada cacing pita yang sangat berbahaya. Begitupun dengan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Ya, terkelihatannya kesenangan sesaat, tetapi di situ ada hal yang harus ada sesuatu yang tidak boleh dilakukan karena akan menyebabkan sesuatu yang sangat fatal gitu. Yang pertama nih ya, sesuatu yang sangat fatal itu ya adalah kehilangan kehormatan, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, secara biologis, usia remaja yang melakukan hal-hal yang demikian itu akan pengaruh kepada
faktor biologisnya, dalam artian bisa merusak ketika seorang anak muda itu tidak siap untuk melakukan hal yang demikian. Gitu. Terus lagi pergaulan bebas seperti minum-minuman, penggunaan obat-obatan terlarang dan lain sebagainya. Memang enak ketika menikmati, tetapi hasilnya kalau bahasanya Bu Lulu, syarafnya itu ada yang pedot, ya. Sehingga apa? Coba Riz, kalian lihat sudah, kebanyakan para pencuri-pencuri, begal-begal itu dia berani melakukan semua itu, dan meskipun sudah ditangkap oleh polisi itu berani. Kenapa? Karena mereka melakukan aktivitas-aktivitas pergaulan bebas, salah satunya penggunaan obat-obatan terlarang. Nah, ketika itu dikonsumsi akan mengakibatkan perilaku-perilaku yang seharusnya tidak dilakukan. Dia sudah tidak bisa berpikir mana ini baik, mana itu yang benar, mana ini salah, mana yang buruk. Sudah tidak bisa berpikir lagi. Yang penting kalau bahasanya kalian ngefly, ya, lost gitu. Nah, itu sebenarnya gak baik. Maka Islam melarang. Baik, supaya lebih jelas lagi. Oh, iya tabu, dilarang tabu. Iya dilarang. Ini buktinya dalam Quran surat Al-Isra ayat 32. La taqrabuz zina, ya, jangan dekati zina. Oh, berarti kalau dilakukan tidak apa-apa ya Bu ya? Kan didekati tidak boleh, Mbak. Didekati tidak boleh apalagi dilakukan. Ya. Karena kenapa? Hukum Islam itu sifatnya mencegah. Tidak terjadi sesuatu yang buruk terlebih dahulu baru diharamkan. Tetapi sifatnya mencegah. Mari kita supaya lebih bentar ya. Silakan bisa dicek di grup ya, nanti kalian saya sudah ngirim materi tentang dalil Al-Quran tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Kalau pergaulan bebas sendiri tidak ada dalil Al-Quran yang signifikan pergaulan bebas dilarang. Tetapi di sini lebih familiar ke larangan untuk melakukan perbuatan zina. Dalam Al-Quran surat ayat Al-Isra ayat 32, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu taqrabu, mendekati apa? Mendekati az-zina. Karena kenapa? Innahu, karena sesungguhnya kana fahisyatan wa sa'a sabila. Zina itu adalah perbuatan keji dan perbuatan yang buruk. Perbuatan keji ini sudah pasti akan melahirkan dampak-dampak yang nantinya merugikan, baik merugikan diri sendiri maupun merugikan masyarakat yang ada di sekitarnya. Karena banyak ya keterangan-keterangan itu, barang siapa yang di sebuah desa ada orang yang berzina, maka masyarakatnya pun juga kena hawa panasnya, dalam artian kena laknatnya Allah juga. Jadi perbuatan zina ini bukan hanya merugikan pada diri sendiri, tetapi juga pada orang lain. Makanya Allah sangat-sangat melaknat atau pokoknya sangat-sangat kejilah orang yang melakukan perbuatan zina. Makanya hukumnya macam-macam. Ada yang hukumnya muson, ada yang hukumannya dirajam ya sampai mati, ada yang hanya dicambuk dan lain sebagainya. Itu tergantung dia melakukan zina apa. Oke, mari kita baca bareng-bareng ya surat Al-Isra ayat 32. Bu Lulu tirukan terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Coba bareng-bareng. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang sudah hafal? Belum, Bu. Belum ya. Nah, gampang ini ini nanti wajib dihafalkan ya. Setelah kita baca bareng-bareng, kalian sama temennya saling menyimak ya. Saling menyimak menghafalkan surat ini dan ayatnya. Dulu. Wala taqrabuz zina innahu
innahu kana fahiratan wa sa'a sabila. 1, 2, 3. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Oke, karena ini habis ini dihafalkan, coba Bu Lulu bahasa Arabnya dengan bahasa Indonesianya. Bisa? Atau Bu Lulu contohkan dulu. Wala taqrabu, dan janganlah dekati. Dekati apa? Az-zina, zina. Innahu, sesungguhnya zina fahisatau wasa asabila, adalah perbuatan yang keji dan jalan terburuk. Coba Bu Lulu bahasa Arabnya ya. Saya tahu dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabu. Janganlah kalian mendekati. Kalian dekati. Innahu kana. Sesungguhnya zina itu Fahisatau wasa asabila. perbuatan yang keji dan sejelek-jeleknya jalan yang buruk. Alhamdulillah. Oke, untuk selanjutnya supaya kalian lebih mendalam lagi mengetahui isi kandungannya, silakan kalian sesama temannya ya, satu bangku kan 2 orang, silakan kalian sama-sama nyimak untuk menghafalkan suratnya dan nanti juga menghafalkan artinya. Oke? Oke, sudah ya. Baik, selanjutnya saya ingin menanyakan salah satu video tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Bisa minta bantuannya Nak Yofi untuk bisa dibantu Bu Lulu? ya, siap Menayangkan dulu. videonya. Siap. Makasih ya Nak ya. Nanti ada tambahan nilai Ya Bu, buat Pak Yofi. janji ya Bu. Akses berbagai macam aset trading Ini Bu, iklan. dengan broker peraih penghargaan. Dan merusak tatanan kehidupan masyarakat. Lebih dari itu, pelakunya akan dikucilkan oleh masyarakat dan mendapat laknat dari Allah dan Suaranya nggak ada Rasulnya. memang ya? Islam Oh, tidak melarang berarti untuk nggak masuk, bergaul Bu, dengan banyak suaranya. orang. Suaranya di sini Tetapi, masuk. Islam menganjurkan untuk bergaul dengan teman dan Apakah sahabat kedengaran yang anak-anakku berakhlak yang lain? mulia. Menurut Islam, pergaulan Tidak, harus ya sesuai Allah. dengan Gimana nilai-nilai ya, Pak syariat Yofi? serta Pak Yofi? tidak boleh melanggar norma dan Pre-memory. etika. Islam Memori. membenci dan Oke. melarang pergaulan bebas, Jadi video itu adalah yakni tentang pergaulan yang pergaulan tidak bebas memperdulikan aturan dan agama, perbuatan norma, zina. Di situ dan ada etika. definisinya, kemudian penyebabnya. kemuliaan dan Setelah itu juga kehormatan ada diri harus bagaimana dijaga hikmah kita dengan selalu berakhlak mulia. menjauhi larangan tersebut dan cara-cara supaya kita jauh dari untuk menjauhi dua larangan tersebut, yaitu pergaulan bebas dan perbuatan zina. Nah, kalian kan sudah menonton videonya dan barusan sudah saya instruksikan juga untuk kemudian mengamati video tersebut dan mencatat beberapa poin-poinnya. Silahkan kalian sudah mencatat barusan, silahkan kalian berkumpul dengan teman-temannya. Berkumpul dengan teman-temannya, saya bagi kelompok ya. Saya bagi kelompok 5 kelompok ya. Silakan kelompok 1 dengan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 3. Tugasnya apa? Tugasnya yaitu mendiskusikan tayangan video tersebut. Ya, kalian menemukan apa saja di sana. Dibahas sama teman-temannya. Setelah itu silahkan kalian persiapkan untuk menunjuk salah satu temannya, ada yang menjadi presentator, ada yang menjadi moderator, ada yang menjadi notulen. Untuk kemudian secara bergantian dari 5 kelompok ini untuk mempresentasikan. Bisa ya? Oke. Selanjutnya, kegiatan ini saya kasih waktu 10 menit ya.
kan barusan sudah lihat videonya, ya, sudah mencatat beberapa poin-poin pentingnya dan kesimpulannya. Silakan didiskusikan. Itu kegiatannya saya kasih waktu 10 menit. Oke, sudah? Baik. Silahkan yang sudah siap untuk yang sudah membahas tentang materi yang sudah ditayangkan di video ini untuk maju terlebih dahulu untuk mempresentasikan. Di sini Bu Lulu benar-benar menilai ya. Penilaiannya itu tidak hanya kepada yang maju, tetapi yang menjadi audiens juga. Seperti apa penilaiannya? Yang tanya, saya kasih nilai. Jadi kalian harus interaktif dalam hal ini, gitu. Kalian temukan sendiri apa itu hikmah dari menjauhi larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina, dampaknya seperti apa, bahayanya seperti apa. Itu kan kalian sudah mendiskusikan nih. Nanti Bu Lulu yang mengarahkan dan meluruskan jika memang ada penyampaian-penyampaian yang salah. Oke, mungkin Nak Tobi'i, silakan bisa maju. Belum Bu, aku ini masih mengerjakan ini Bu. Bohong Bu, sudah selesai itu Bu. Siapa yang sudah? Siapa yang sudah? Jangan Kelompok sampai dua, Bu. dijadikan Kelompok dua, Bu. ya. Kelompok 2 Bu. Kelompok 2, siapa kelompok 2? Mas Yopi Bu, Mas Yopi. Oh, Mas Yofi ya, Mas Yofi. Saya kelompok 3 kok. Yang kelompok 2 itu Hendra. Saya kelompok 3. Yang maju duluan ada penambahan nilai plus ini. Diurutkan berarti saja dia Bu, diurutkan benar-benar saja Bu. Urutkan nomor Kenapa? 1 sampai 5 gitu Bu. Jangan diacak gitu Bu. Diurutkan kelompoknya yang maju Bu. Oh iya gitu ya. Oke. Udah kan sudah ditentukan barusan. Kalau urut ya Sudah ditentukan. Ahmad Tobi kelompok 1 Bu. Kalau urut. Iya itu Ahmad. Pak Robi ini sudah ini Bu. Oke, silakan sudah. Ini. Siapa yang siap? Biar cepet ya, biar cepet. Siapa yang siap? Silakan maju. Atau Bu Lulu tunjuk sudah ya. Kelompok 1 itu ada Nak Yofi sebagai narasumber, kemudian Nak Tobi sebagai moderator, terus Nak Hendra sebagai notulen. Silakan dipresentasikan. Ya nanti yang harus ada yang bertanya ya, bisa diawali oleh Bu Khairatul untuk bertanyanya. Silakan. Oke, Bu. Ayo dipercepat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih waktunya kepada moderator. Selanjutnya saya akan mempresentasikan dari kelompok kami terkait dengan larangan zina, pergaulan bebas, dan lain sebagainya. Yang pertama, zina itu dilarang karena perbuatan keji. Mungkin itu presentasi dari kelompok kami. Saya kembalikan waktunya kepada moderator. Terima kasih. Oke, silakan. Yang lain harus ada yang bertanya. Oke, Ya, terima biar kasih. interaktif. Terima kasih kepada audien tadi. Mungkin ada penjelasan yang kurang jelas dari Mas Yofi tadi. Mungkin dari teman-teman yang mau bertanya silakan. Mungkin Mbak Hairatul, silakan Mbak Hairatul. Silakan pertanyaannya. Saya yang bertanya, Pak, dampak akibat dari perbuatan zina itu kepada diri kita sendiri. Contohnya seperti apa dampaknya? Oke, terima kasih kepada Mbak Hairatul yang telah bertanya. Monggo untuk narasumber, Mas Yofi silakan dijawab. Ya, terima kasih. Pertanyaannya luar biasa. Apa dampaknya zina itu bagi diri kita sendiri? Yang pertama, kalau kita melakukan zina, itu jelas secara agama akan dilaknat oleh Allah. Yang kedua, secara sosial, kita akan dijauhi atau kehormatan kita akan gampangnya cedera. Jadi kita menjadi orang yang tidak suci lagi. Dan banyak lagi dampak-dampak yang akan kita rasakan ketika kita melanggar larangannya Allah berupa zina. Mungkin itu jawaban dari kami. Terima kasih. Oke, kasih aspos untuk narasumber kita Mas Yofi semuanya. Oke, ampasnya. Oke, sudah. Ini ada presentasi dari kami. Mungkin ada kesimpulan dari Sekretaris Mas Hendra. Silakan kesimpulannya Mas Hendra bisa disampaikan. Jadi teman-teman segera menjauhi zina karena zina itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Silakan. Teman-teman, kami dari kelompok Sabtu mungkin ada yang kurang berkenan dari apa yang kami sampaikan. Kami ucapkan beribu-ribu maaf dan kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk kelompok 3 yang sudah mau presentasi pertama kali dan
saya sangat apresiasi, bangga ya. Nah, karena tujuannya untuk presentasi ini tadi kan sudah mendalami, anggaplah ada pendalaman materi, kemudian kita mengeksplor apa yang sudah kita ketahui dengan kegiatan presentasi. Selanjutnya, kalian silahkan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Saya ingin kalian melakukan kegiatan yaitu menyimpulkan dari semuanya. Mulai dari pendalaman materi tadi dengan melihat video dan mendengarkan beberapa penjelasannya Ibu Lulu ya. Kemudian dari kegiatan diskusi kalian kan sudah banyak insight ya, pastinya ada wawasan-wawasan barulah terkait dengan materi ini. Silahkan kalian simpulkan dengan kata-kata kalian sendiri. Nanti itu dikumpulkan ya. Karena saya nanti ada penilaian kelompok dan juga ada penilaian secara individu. Nah, penilaian kelompoknya dari jalannya berdiskusi tadi. Untuk penilaian individu yaitu saya menilai dari kesimpulan kalian dengan bahasa kalian. Oke, silakan dikerjakan. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu kita sudah belajar tentang bagaimana larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina itu menurut aturan-aturan, menurut perspektif agama Islam ya, tentu itu sangat-sangat dilarang. Sudah saya stimulus di depan bahwa kenapa itu dilarang, karena itu sangat-sangat memberikan dampak yang fatal baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Kalau untuk diri sendiri sangat kompleks. Kalau hal yang demikian itu dilakukan bagi kaula-kaula muda yang seperti kalian yang kelas 10 ini fatal nanti di kesehatan biologisnya, psikisnya pun juga kalian masih belum siap untuk kemudian menanggung hal-hal yang nantinya sesuatu yang berdampak dari dua perbuatan itu tadi. Maka kenapa materi ini dimasukkan di kelas 10? Ya, karena kalian ini masuk di zaman-zaman atau fase-fase usia kalian itu masuk di hal-hal yang demikian. Contoh, banyak anak-anak seusia kalian itu sudah mulai berani pacaran, ya. Enggak Bu, cuman pacaran buat semangat-semangatan. Enggak bisa pacaran cuman buat semangat-semangatan itu. Mungkin pertemuan pertama biasa, ya, pegangan tangan. Nanti beda cerita. Maka benar katanya Al-Quran surat Al-Isra itu ayat 32, kita harus takrobuz zina, menjauhi zina. Karena kita bukan nabi anakku ya. Ya kalau nabi dilindungi oleh Allah dari kemaksiatan, kalau kita dibekali hawa nafsu juga. Ada akal pikiran dan ada hawa nafsu. Nah, nafsu ini kalau tidak bisa dikonter atau dikendalikan oleh kalian dengan pemahaman saat ini, maka dia akan kebablasan. Karena usia kalian ini darahnya masih mendidih, semangat iya, tapi nafsunya juga iya. Maka harus dikendalikan. Dengan cara apa? Memahami pemahaman Al-Quran dan bertemanlah dengan teman-teman yang baik, yang tidak sering melakukan kegiatan-kegiatan seperti pergaulan bebas, atau melakukan aktivitas-aktivitas yang dilarang oleh agama seperti minum-minuman, terus penggunaan obat-obatan. Sebisa mungkin kita menghindari itu ya. Sebisa mungkin kita menghindari itu dengan apa? Taat pada agama, sholat, dan lain sebagainya. Baik, untuk pertemuan selanjutnya kita akan lebih mendalam lagi terkait masalah materi ini ya anak-anakku sekalian. Kita akan membahas seperti apa contohnya orang yang melakukan hal yang semacam itu. Kita nanti kegiatannya itu menampilkan contoh-contoh dampak dan bahaya dari pergaulan bebas itu, dan kita juga akan belajar bagaimana tips and trick supaya kita terhindar dari pergaulan bebas dan larangan perbuatan zina. Cukup sekian dari saya. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan anak-anakku? Cukup Bu. Cukup. Yakin? Yakin. Oke, terima kasih atas apresiasinya. Tetap semangat ya. Ingat, harus tetap melaksanakan apa-apa yang sudah dipelajari supaya apa yang kalian pelajari itu bermanfaat, mendapatkan barokah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.